Selamat sore, Sobat Kristus yang setia. Perkenalkan, nama saya Hardian Trias Moraadi. Saya pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJ Jemaat Sukolilo. Dan saya bersyukur karena bidang pembinaan mengajak kita bersama, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, untuk menggumuli tema teologi PL dalam acara Grow. Dan biarlah kiranya kita semakin dimampukan untuk bertumbuh bersama. Namun sebelumnya, mari kita bersama mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun kami percaya bahwa di dalam dan melalui kasih Kristus kami senantiasa disatukan. Sebab kami percaya bahwa tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih Kristus. Maka jika sore hari ini kami bersama-sama akan belajar, kami memohon kiranya Sang Roh Kudus sendiri yang menguatkan kami. Dan biarlah rahmat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Sang Roh Kudus menaungi. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, tema yang diberikan bidang pembinaan kepada saya adalah teologi Perjanjian Lama. Ini tema yang sebenarnya menarik. Maka mari kita mempercakapkan teologi itu terlebih dahulu. Jadi kalau kita berbicara tentang teologi, apa itu teologi? Teologi berasal dari kata theos dan logos. Theos itu Tuhan, logos, logia itu semacam refleksi. Artinya kalau disederhanakan, teologi adalah refleksi iman yang dilakukan oleh umat percaya. Jadi yang dibicarakan, karena ini sebuah refleksi, maka bukan Tuhan pada dirinya sendiri, bukan Tuhan per se, bukan Tuhan ansih, melainkan refleksi iman umat percaya, melainkan Tuhan sejauh yang saya pahami, yang Bapak Ibu Saudara pahami, Tuhan sejauh dipahami oleh para umat percaya di sepanjang abad, sejauh dihayati dan sejauh dimaknai oleh umat beriman. Maka karena teologi itu terkait dengan penghayatan dan pemaknaan, maka teologi sebenarnya tidak pernah tunggal. Teologi selalu jamak. Teologi selalu jamak. Sebab itu terkait dengan bagaimana saya merefleksikan Tuhan, terkait bagaimana saya menghayati Tuhan, terkait bagaimana Bapak Ibu Saudara menghayati dan memahami Tuhan. Artinya kita selalu berbeda dalam hal itu. Itulah mengapa teologi tidak pernah tunggal dan selalu jamak. Demikian pula dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah sebuah kitab yang sangat kompleks. Jadi kalau diibaratkan genre musik begitu, maka musiknya sangat beragam, mulai dari jazz, dangdut, rock, semuanya ada di situ. Dan kalau toh itu disebut sebagai sebuah genre sastra, maka isinya pun sangat beragam. Ada novel, ada sejarah, jadi sangat beragam sekali. Dan Perjanjian Lama pun juga mengisahkan gambaran dan penghayatan umat beriman terhadap karya Allah yang berbeda-beda satu sama lain. Artinya, jika kita mencermati per kitab, ada gambaran Allah yang pengampun misalnya, ada gambaran Allah yang murka, ada gambaran Allah yang pemurah, ada gambaran Allah yang misterius, ineffable, kalau dalam bahasa Jawa disebut sebagai tan keno kino yongopo. Ada juga gambaran Allah yang maha kuasa dan sebagainya. Nah, saat ini kita tidak akan membahas semua tema-tema, tidak akan membahas semua refleksi yang dilakukan oleh umat beriman terkait dengan Tuhan. Namun kita akan fokus pada satu tema yang saya pikir cukup relevan untuk kita gumuli, yakni teologi kemarahan dan kemurahan Allah. Tema ini penting Bapak Ibu Saudara karena saat ini kita tahu bahwa kita menghadapi krisis. Kita tengah berada di sebuah situasi yang memprihatinkan terkait dengan pandemi COVID-19. Pandemi yang dimungkinkan oleh virus corona itu. Dan memang krisis ini akhir-akhir ini bisa jadi membuat kita merenung. Artinya ketika manusia secara global mengalami kemalangan, mengalami kekhawatiran, dikepung oleh wabah, maka pertanyaan seperti di manakah kemahakuasaan Tuhan? Apakah dunia ini sepenuhnya ada dalam kontrol Tuhan, itu seringkali mengemuka. Dan pertanyaan yang terkait dengan tema kita, apakah Tuhan ini pemurah
atau Tuhan ini pemarah, itu juga muncul. Apakah wabah, apakah pandemi ini wujud dari kemurahan Tuhan atau kemarahan Tuhan? Maka kita akan mengulasnya bersama. Mari kita mengawali dengan kemarahan. Bagaimana Perjanjian Lama memperlihatkan gagasan dan deskripsi tentang kemarahan. Minimal saya memetakan ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, secara antropologis, secara manusia, kemarahan manusia itu, kalau kita bicara tentang antropologis artinya kita berpusat pada manusia ya. Artinya secara manusiawi kemarahan dimungkinkan terjadi karena logika kelangkaan. Ini yang disebut oleh Amos Yong. Jadi kemarahan itu dimungkinkan karena logika logika kelangkaan. Artinya saat sembako langka misalnya, atau ketika bahan kebutuhan yang sangat mendasar yang kita butuhkan tiba-tiba tiada, maka itu akan memungkinkan masyarakat menjadi mengamuk, menjadi marah. Nah, sama. Keluaran 13 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara bisa baca di situ. Keluaran 13 ayat 1 sampai 12 itu mengisahkan tentang kelangkaan sumber daya yang kemudian mendasari amarah, mendasari letupan amarah, mendasari relasi yang kemudian jadi retak antara Abraham dan Lot, padahal mereka sebenarnya saudara. Gara-gara apa? Gara-gara kelangkaan sumber daya. Belum lagi kisah peperangan, misalnya ketika Israel menaklukkan Kanaan, itu juga disebabkan karena kelangkaan sebenarnya. Dan ketika kemarahan itu dibalut dengan perasaan diperlakukan secara tidak adil, maka amarah malah lebih parah lagi, bisa berubah menjadi suatu hal yang destruktif. Sebagaimana kisah Kejadian 4 misalnya, saat Kain membunuh Habil adiknya. Jadi dia marah karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Dan kalau melihat Ayub pasal 16 ayat 9, Ayub pasal 16 ayat 12 sampai 14, ada lontaran protes keras yang diungkapkan akibat Ayub merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Tuhan Allah. Jadi artinya secara antropologis manusia marah kepada Tuhan, manusia gusar, berang ketika dirinya frustasi dengan kelangkaan sumber daya dan merasa diperlakukan secara tidak adil. Itu secara antropologis. Kalau secara teologis, ini yang kedua, Tuhan marah dikisahkan di dalam Perjanjian Lama ketika manusia mengkhianati dan tidak menaati Tuhan Allah. Jadi misalnya Kejadian pasal 3, itu kisah Adam dan Hawa yang diciptakan semula dalam kondisi baik, tapi kemudian malah memilih menjadi pribadi yang buruk. Mereka memilih menjadi pribadi yang tidak taat, mereka memilih untuk memberontak, mengkhianati perjanjian, dan konsekuensinya Tuhan sedih, Tuhan murka, kemudian Adam dan Hawa diusir dari ketentraman Taman Eden. Kejadian pasal 3. Jadi Tuhan marah ketika manusia mengkhianati dan tidak taat dengan Tuhan. Kalau dalam perspektif perjanjian, ada seorang pakar teologi Perjanjian Lama namanya Giovanni yang mengungkapkan begini. Yahweh sebenarnya adalah satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri pada Abraham, Yakub, dan Musa, yang melaluinya kemudian perjanjian yang bercorak monoteistik. Monoteistik itu maksudnya hanya menyembah pada Tuhan Allah. Perjanjian yang bercorak monoteistik kemudian diikat, ditegaskan. Namun celakanya, sebagaimana kalau kita baca-baca dari kitab Perjanjian Lama, umat Israel itu justru mengingkari, mengkhianati perjanjian pada saat perjanjian itu hendak dikomunikasikan pada umat Israel. Keluaran 32 misalnya. Itu kan kisah Musa yang membawa 2 loh batu, dan ketika 10 perintah Allah, Dekalog, itu hendak dikomunikasikan, justru pada saat itu Israel malah mengkhianati karena memilih menyembah patung lembu emas itu. Dan di dalam Perjanjian Lama diceritakan bahwa berkali-kali Israel menduakan Tuhan, artinya tidak setia begitu, tidak taat, mengkhianati. Karena itu kemudian digambarkan bahwa Tuhan marah, Tuhan menimpakan kemalangan yang kemudian berkulminasi pada penghancuran Yerusalem pada sekitar 586 sebelum Masehi. Dan yang menarik, ketika
umat Israel sudah dihancurkan lalu diserakkan, mereka mengalami masa pembuangan di Babel, sisa-sisa Israel yang ada di Yerusalem ternyata juga tidak mau bertobat begitu. Maka apa yang dilakukan Allah digambarkan ini seperti orang tua yang nyeplesin anaknya begitu. Sisa-sisa Israel dihukum. Yehezkiel 11 ayat 11 misalnya, atau Bilangan 16 ayat 13 sampai 35, atau Ulangan 11 ayat 17. Dikisahkan bahwa Tuhan menimpakan tulah. Mereka dibuat kelaparan, tanah tidak lagi bisa menghasilkan. Jadi secara teosentris, kalau tadi antroposentris dari sisi manusia, sekarang dari sisi Tuhan, teosentris berpusat pada Tuhan. Tuhan marah pada manusia yang berdosa, Tuhan marah pada manusia yang memberontak, yang berkhianat, yang sengaja berpaling dan enggan memahami kehendaknya Tuhan Allah. Namun kemudian Bapak Ibu Saudara, pertanyaan muncul. Pertanyaannya sebenarnya jadinya begini, katanya Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha pengampun. Nah kalau pengasih, kalau pengampun, kenapa ada kisah Tuhan Allah yang marah? Kenapa ada kisah Tuhan Allah yang murka? Terkait dengan pertanyaan tersebut, setidaknya ada 3 respons Bapak Ibu Saudara. Respon yang pertama, menolak gambaran dan kisah kemarahan Tuhan Allah. Mengapa? Karena Tuhan Allah digambarkan sebagai sosok yang baik. Kalau Tuhan itu baik, nggak mungkin marah. Jadi beberapa narasi atau kisah Alkitab yang memperlihatkan gambaran Allah yang keras, yang vulgar, yang melakukan kekerasan itu oleh beberapa tokoh seperti misalnya Marcion di abad yang kedua dianggap sebagai tidak layak, sehingga harus ditolak, harus dipisahkan dari kanon, dari standar kodifikasi Alkitab, kodifikasi kitab-kitab begitu. Sehingga ketika ada gagasan Yahweh Sebaot misalnya, atau Tuhan Allah Panglima Perang, God as Warrior, Tuhan Allah pahlawan perang misalnya, ini seperti ungkapannya Marcion dianggap sebagai sekedar interpretasi atau tafsiran manusia. Sebab kemarahan bukanlah natur alamiah dari Allah. Kemarahan itu tidak menunjukkan aktivitas Allah begitu. Itu interpretasi kita, itu tafsiran manusia. Jadi ini gagasan yang berusaha melindungi pemahaman bahwa Allah itu maha baik. Kalau baik maka tidak mungkin marah. Karena itu bagian-bagian yang mengisahkan tentang amarah Allah di dalam perjanjian lama harus disingkirkan. Nggak masuk dalam kanon, nggak masuk dalam standar. Namun pandangan ini bermasalah Bapak Ibu Saudara, sebab yang pertama ia menegaskan keterputusan. Jadi ada diskontinuitas antara perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai sebuah penyataan Allah. Misalnya begini, dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul 7 ayat 35 sampai 36, Kisah Para Rasul 13 ayat 17. Paulus dan Stefanus itu tidak pernah menolak gagasan Allah sebagai sang pahlawan perang yang membebaskan Israel dari tanah perbudakan. Itulah mengapa kemudian ada seorang teolog yang namanya Peter Craigie yang mengajak untuk melampaui gagasan ini dengan kemudian mengajukan pemahaman dari perspektif penyataan ilahi. Apa itu penyataan ilahi? Penyataan ilahi itu maksudnya begini. Artinya kalau ada pemahaman atau kisah tentang God as Warrior, Tuhan sang pahlawan perang, Tuhan panglima perang, maka itu harus dibaca dan harus dilihat sebagai partisipasi Allah transenden yang menjadi imanen. Maksudnya lagi, ini harus dibaca sebagai keterlibatan Allah dalam medan perang itu, karena Allah memang selalu rindu untuk menyejarah begitu. Jadi imanensi itu berarti Allah yang menyejarah. Transendensi itu Allah yang tidak kelihatan, Allah yang misterius, yang jauh dari dekapan, yang tidak tergapai oleh benak kita. Jadi kalau toh ada pemahaman atau kisah Tuhan sebagai pahlawan perang, maka ini wujud dari keterlibatan Allah yang menyejarah, yang mau terlibat dengan kehidupan, dan bukan sebagai pembenaran atas perang pada dirinya sendiri. Sebab memang larangan membunuh itu tetap berlaku. Jadi
ini upaya untuk mengcounter, ini upaya untuk melihat bahwa gagasan Marcion yang menolak gambar kemarahan Allah itu sebenarnya bisa dilampaui dengan melihat kemarahan Allah sebagai sebuah penyataan ilahi, Allah yang menyatakan diri dalam rangka menyejarah, turut terlibat dalam kancah kehidupan manusia. Namun ada juga yang kedua, yang menginterpretasikan, yang menafsirkan kemarahan dan kemurahan Allah secara koheren. Artinya begini, kalau Allah marah, maka kemarahan itu sebenarnya selalu terkait dengan tujuan pengudusan. Ini gagasannya Karl Barth. Jadi kalau Allah marah, itu sebenarnya dikaitkan dengan tujuan menguduskan kita. Jadi Allah memarahi, memurkai kita yang berdosa, kita yang cemar, supaya kita mau bertobat, supaya kita mau kembali kudus begitu. Jadi ada ketegangan antara amarah dan cinta yang kemudian mengarah pada kekudusan. Namun pandangan yang semacam ini juga bermasalah, karena faktanya tidak mudah menemukan alasan dan kemudian mengaitkannya dengan alasan kekudusan ilahi terhadap, misalnya kalau dikaitkan dengan teks Keluaran 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat 24 itu jika Bapak Ibu Saudara baca, itu Allah tiba-tiba secara tak terduga marah, secara tak terduga tiba-tiba murka dan hendak membunuh Musa. Dicari tahu alasannya nggak ada di situ. Kalau ada itu tafsiran kita. Atau misalnya 2 Samuel 6 ayat 7. Ini tidak mudah menafsirkan kisah Allah yang membunuh Usa gara-gara lembu penarik tabut itu tergelincir dan kemudian membuat Usa menyentuh tabut Allah. Artinya konsep kekudusan yang digunakan untuk menjelaskan kemarahan Allah ini tidak memuaskan juga. Sebab tidak dapat menjelaskan amarah Allah yang terkadang unpredictable, yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat menjelaskan secara tuntas misteri kemarahan Allah. Maka ada juga yang ketiga yang kemudian berusaha menghayati kemarahan Allah sebagai passion Allah untuk mencintai. Ini menarik, sebab kemarahan Allah dilihat dalam kemurahannya. Tokoh di balik ini Jürgen Moltmann yang menuliskan buku The Crucified God. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kemarahan Allah harus dilihat sebagai sebuah perluasan dari kemurahan cinta Allah yang terluka. Jadi Allah itu punya passion yang besar terhadap umat manusia, dan karena besarnya passion yang diberikan Allah untuk dunia, maka Tuhan Allah terluka. Maka kemarahan, mulut mengungkapkan kemarahan Allah sebenarnya adalah tuturan luka Allah karena cintanya yang merindukan kita. Dan kemarahan dikatakan itu kebalikan, kemarahan itu bukan kebalikan dari kemurahan. Sebab kebalikan dari kemurahan adalah ketidakpedulian. Jadi pandangan ini menghayati kemarahan sebagai sebuah tuturan luka karena Allah senantiasa merindukan umatnya. Artinya dari 3 hal ini kita bisa melihat bahwa kalau yang pertama tadi itu nolak Allah, gambaran-gambaran Allah yang garang, yang kasar, yang gak karu-karuan, yang membunuh, itu ditolak oleh Marcion. Sebab Allah itu baik, sebab Allah itu gak pemarah. Namun kemudian gagasan ini gagasan ini kemudian mengingkari aspek misteri Allah, sebagaimana yang tadi diungkapkan di dalam bagian yang awal. Kemudian yang kedua, ada gagasan yang melihatnya antara amarah dan murka itu sebagai sebuah koherensi. Artinya marah itu dalam rangka menguduskan kita. Jadi saya dihukum oleh Tuhan supaya saya bertobat, supaya kemudian saya mengalami situasi yang jauh lebih baik, lebih kudus. Namun gagasan ini juga bermasalah karena tetap melihat Allah sebagai yang suka marah-marah. Dan yang ketiga ini gagasan yang melihat Allah sebagai passionate love, yang menuturkan lukanya. Jadi karena Allah memiliki passion yang besar, maka Allah sebenarnya bukan memurkai manusia, melainkan Allah memurkai dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus.
Allah menghukum dirinya sendiri karena saking cintanya pada kita. Sehingga kemudian kemarahan Allah selalu ada di dalam kemurahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kemarahan Allah yang dilihat dalam kerangka kemurahan Allah menjadi sebuah penjelasan yang baik. Sebab kemudian tidak menempatkan kemarahan dan kemurahan itu secara recto verso. Recto verso itu maksudnya dua wajah yang saling bertolak belakang. Jadi kalau di dalam satu keping mata uang yang sama itu kan ada wajah yang ke sana, ada wajah yang ke sini. Ini marah, ini murah gitu. Tapi kemudian tidak dilihat seperti itu, melainkan melihat bahwa kemurahan Allah itu justru melampaui, mengatasi kemarahannya Allah. Dan kalau kita bicara relevansi saat ini, maka gagasan kemurahan Allah yang melampaui kemarahannya itu menjadi sangat baik untuk dikembangkan pada situasi saat ini. Sebab memang marah dan murah itu kan cuma beda pada kata U dan A. Dan khususnya ketika kita membicarakan kemarahan Allah yang selalu ada dalam lingkup kemurahan Allah, kita dapat kemudian dicegah begitu, supaya kita tidak lantas mudah mengkambing hitamkan seseorang, mengkambing hitamkan situasi, bahkan mengkambing hitamkan Allah sendiri. Saya ingat dengan seorang pastor namanya Ron Heiser. Dia pernah bertutur begini. Dalam tradisi Yahudi, ketika di tengah masyarakat Yahudi terjadi situasi yang buruk, sebut saja terjadi wabah, sebut saja terjadi pertikaian, terjadi teror, situasi yang tidak normal, maka yang dilakukan adalah mereka mengambil kambing hitam. Kemudian mereka menyalah-nyalahkan kambing hitam itu, lalu kambing hitam itu dihalau ke gurun supaya kemudian mati di gurun gitu. Jadi kambing hitam itu dikorbankan. Ketika kambing hitam yang dijadikan tumpuan kesalahan itu mati di gurun, maka itu menandai, mereka menganggap dan menghayati ini menandai proses pengudusan dan membuat situasi menjadi normal lagi. Jadi harapannya memang setelah ada yang disalahkan, maka semuanya jadi normal, semuanya jadi kudus. Dan setelah ada yang ditumbalkan, Tuhan jadi nggak jadi meneruskan murkanya begitu. Nah, kemudian gagasan ini yang menarik tentang anak domba yang dikorbankan dalam tradisi Yahudi, kemudian di dalam perjanjian baru dimaknai secara baru. Siapakah yang dikorbankan itu? Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah mengorbankan dirinya sendiri di dalam Sang Kristus Yesus yang kita kenal bersama anak domba Allah yang menebus dosa dunia itu. Artinya, mari kita berhenti mempersetankan. Mari kita berhenti menyalah-nyalahkan. Mari berhenti membagikan narasi yang negatif, narasi yang buruk, yang terkait dengan aku oke, kamu nggak oke. Sebab kemudian kan yang kita hayati, Allah itu memilih menjadi korban yang mendamaikan, yang mengutuhkan ciptaan, yang menyelamatkan kosmos, yang menyelamatkan dunia, supaya bukan lagi aku oke, kamu nggak oke, kamu oke, aku nggak oke, tapi kita semua oke begitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, melalui teologi kemurahan Allah, kita belajar untuk mengubah perspektif, memperbarui budi. Kalau bahasanya Paulus kan transforming, renewing mind begitu. Dari yang semula menyalah-nyalahkan, dari yang semula scapegoating, blaming, menjadi kemudian solider dengan korban. Karena ingat, kalau kita baca Ayub, Tuhan itu justru marah dengan 3 temannya Ayub yang sok membela Tuhan dan nyalah-nyalahin Ayub sebenarnya, man. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca secara teliti kitab Ayub. Jadi mari bergerak dari situasi yang menyalahkan kemudian menjadi berbela rasa, menjadi setia kawan, menjadi peduli, menjadi mau menyahabati lian, menyahabati orang lain sebagaimana visi GKI Citraland, mau menghadirkan semangat gotong royong, menghadirkan kemurahan Allah, menghadirkan passion and compassion. Dan kalau dikaitkan dengan situasi saat ini, maka jelas nggak usah panic buying gitu, nggak usah nimbun. Kalau sekarang instruksinya social distancing, ya mari lakukan.
Kalau Bapak Ibu Saudara punya karyawan, maka jadilah pemurah, manusiawikan. Mari berbagi cinta, berbagi kasih secara nyata, supaya kemudian akhirnya kondisi kemalangan, kondisi krisis yang menyergap keberadaan kita ini justru semakin menguatkan tekad kita untuk terus menampakkan kemurahan Allah yang hadir di dalam Sang Kristus Yesus melalui topangan Sang Roh Kudus, yang kemudian mewujud melalui tangan, kaki, kepala, dan keseluruhan keberadaan kita, persis seperti yang diungkapkan oleh Avery Dulles. Karena tangan kita itu adalah tangannya Kristus di dunia, kaki kita, kepala kita itu adalah kepala dan kaki Kristus di dunia. Artinya kita diundang untuk melakukan sesuatu yang nyata. Maka mari kita melihat pandemi, mari kita melihat kemalangan, mari kita melihat derita bukan sekedar sebagai hukuman Allah, melainkan sebagai sarana bagi kita untuk menunjukkan kemurahan Allah secara real, secara nyata. Dan diskusinya harusnya ini bukan lagi perkara being, tapi ini perkara doing. Sebab Tuhan mengundang kita untuk menghadirkan kemurahan. Tuhan memberkati. Maka akhirnya Bapak Ibu Saudara warga GKI Citraland yang mengasihi dan kasih Tuhan, mari kita bersama berdoa untuk mengakhiri proses ini, dan biarlah kemudian kita dimampukan untuk menghadirkan kemurahan Allah di tengah semua prahara kehidupan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada, dan kami rindu melihat sebagaimana Jurgen Moltmann yang menghayati bahwa kemarahan Allah sebenarnya selalu ada dalam kerangka kemurahan Tuhan, kemurahan Allah. Sebab kemarahan Allah merupakan tuturan luka Allah yang saking rindunya dengan kami, yang saking cintanya dengan kami, kemudian berusaha merengkuh kami. Dan kemarahan Allah sebenarnya justru memperlihatkan betapa besarnya cinta Allah terhadap dunia dan ciptaan. Sehingga di dalam Sang Kristus Yesus, Allah justru memurkai diri Allah sendiri. Bukan memurkai kami, bukan memarahi kami, bukan menghukum kami, tapi justru membebaskan kami, menganugerahkan keselamatan kepada setiap kami, supaya kemudian bersama dengan karya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, kami dimampukan untuk terus menghadirkan kemurahan Tuhan, untuk menghadirkan wajah Kristus yang nyata di tengah situasi yang memprihatinkan saat ini. Maka di tengah krisis yang kami alami sebagai umat manusia, kami memohon ampun, dan mampukanlah kami Tuhan untuk tetap menyalakan lilin di tengah kegelapan, untuk menjadikan diri kami sebagai agen yang mewartakan pengharapan, yang membagikan narasi-narasi yang positif, ketimbang membagikan narasi yang negatif yang pada gilirannya justru malah memperburuk resilience atau ketahanan mental kami. Dan kami percaya bahwa setiap kami sebenarnya selalu diundang untuk menyahabati sesama. Maka mampukanlah kami dengan baik menjaga kesehatan kami, dengan baik menjalankan instruksi yang dilakukan, yang disarankan oleh pemerintah terkait dengan social distancing. Sebab menjaga keselamatan orang lain, menjaga keselamatan orang lain juga sebenarnya wujud dari iman yang nyata. Dan biarlah kami yakin serta percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu hadir melingkupi kami, melingkupi bangsa dan negara kami, serta memberikan yang terbaik. Maka terjadilah kehendak-Mu, biarlah damai sejahtera yang melingkupi akal dan pikiran, memelihara kehidupan kami dari hari ini hingga kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus menaungi dari hari ini hingga kekal. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.